Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Bapak Arif Maulana Setiawan. Bapak di sini mengajar mata pelajaran matematika kelas 9 dengan materi bentuk akar dan notasi ilmiah atau bentuk baku. Sebelum memulai ke pelajaran, alangkah baiknya anak-anak membaca doa terlebih dahulu agar pada saat pembelajaran dapat menerima ilmu dengan cepat ataupun dengan baik. Selanjutnya yaitu gimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya anak-anak, pada pandemi kali ini anak-anak jangan lupa pada setiap melakukan kegiatan anak-anak harus wajib 5M, itu di tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan terakhir yaitu membatasi mobilitas dan interaksi. Langsung saja yaitu ke tujuan pembelajaran bentuk akar dan notasi ilmiah atau bentuk baku. Yang pertama yaitu menyebutkan pengertian bentuk akar dan notasi ilmiah atau bentuk baku. Yang kedua, menentukan bentuk akar dan notasi ilmiah atau bentuk baku. Langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu bentuk akar. Pengertian bentuk akar yaitu bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Nah, dari simbol tersebut maka kita dapat membacanya dengan akar kuadrat dari A. Dan simbol selanjutnya yaitu dapat kita baca dengan akar pangkat N dari A pangkat M dengan keterangan N sama dengan indeks akar N lebih dari 2. N lebih dari 2 ini dapat kita sebut yaitu N ini tidak boleh lebih dari 2, jadi N nggak boleh negatif, N tidak boleh bilang 0, N tidak boleh 1, dan N tidak boleh 2. Dan selanjutnya yaitu A pangkat M sama dengan bilangan pokok. A pangkat M konstanta rasional. Bentuk akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat pecahan, yaitu contohnya dari akar pangkat N dari A pangkat M, yaitu bentuk akar sama dengan A pangkat M per N dengan bilangan berpangkat pecahan. Dari sini kita dapat menggunakan bahasa sederhana yaitu yang pembilang itu berada di belakang A dan yang penyebut itu berada di depan A. Selanjutnya yaitu contoh 1. Diketahui bilangan berpangkat 2 pangkat 1/2 ubahlah dalam bentuk akar. Jawab yaitu kita harus mengetahui terlebih dahulu A-nya yang mana, M-nya berapa, dan N-nya berapa. Nah yaitu 2 pangkat 1/2 kita dapat diketahui A-nya sama dengan 2, M sama dengan 1, N sama dengan 2. Lalu 2 pangkat 1/2 sama dengan akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari 2. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Sederhanakan bentuk akar dari akar kuadrat dari 5 pangkat 2. Jawab akar kuadrat 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2/2. 2/2 di sini 5 pangkat 2 itu 2-nya kita menjadi pembilang. Kemudian akar kuadrat kita menjadi penyebut. Jadi 5/2 5 pangkat 2/2 sama dengan kita bisa sederhanakan dengan itu 2/2 sama dengan 1 sama, jadi hasilnya yaitu 5. Selanjutnya itu sifat-sifat dari bentuk akar. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Yang satu yaitu
akar pangkat N dari C ditambah B akar pangkat N dari C sama dengan A tambah B akar pangkat N dari C. Nah, di sini kita lihat dulu polanya, yaitu akar pangkat N dari C yang A dengan B itu sama. Jadi kita cukup menambahkannya saja, A tambah B nya. Akar pangkat N dari C nya itu ditulis kembali saja. Kemudian yang kedua, contoh dari penjumlahan dan pengurangan, yaitu akar pangkat N dari C dikurangi B akar pangkat N dari C sama dengan A kurangin B akar pangkat N dari C. Nah, tadi kan kita sudah ketahui dengan yang pertambahan. Nah, sekarang yang pengurangannya itu sama saja. Nah, jika diketahui akar pangkat N dari C nya itu sama A dan B nya, maka cukup dikurangi saja A dikurangin B, dan akar pangkat N dari C itu kita bisa ditulis kembali dengan contohnya, yaitu contoh yang pertama, 5 akar kuadrat dari 3 ditambah 7 akar kuadrat dari 3 sama dengan 5 ditambah 7 akar kuadrat 3. Nah, kenapa? Yaitu akar kuadrat dari 3, dari 5 dan 7 ini kan sama, maka kita lanjutkan saja. Pertambahan 5 ditambah 7. Kalau kurang mengerti, lihat lagi ke sifat yang pertama dari penjumlahan. Jadi 5 tambah 7 akar kuadrat 3 sama dengan 12 akar 3. Apakah bisa disederhanakan? Oh, cukup. Ya, dilanjut dengan contoh yang kedua. 9 akar pangkat 5 dari 3 dikurangi 2 akar 5 akar pangkat 5 dari 3 sama dengan, nah, di sini 9 dan 2 ini memiliki akar pangkat yang sama, yaitu akar pangkat 5 dari 3. Jadi kita cukup dikurangi saja, yaitu 9 dikurangi 2 dari akar pangkat 5 dari 3. Jadi 9 dikurangi 2 yaitu berapa? Ya, 7. Nah, 7 ini akar pangkat 5 dari 3. Apakah bisa disederhanakan? Oh, cukup ya. Nah, dilanjut dengan sifat bentuk akar dari perkalian dan pembagian. Yang pertama yaitu akar kuadrat dari A dikali akar kuadrat dari B sama dengan akar kuadrat A dikali B. Kemudian yang kedua, sifatnya akar kuadrat dari A dibagi akar kuadrat dari B sama dengan akar kuadrat A per akar kuadrat dari B, sama dengan atau juga itu akar kuadrat A per B. Contoh yang pertama yaitu sifat-sifat perkalian pembagian yang pertama. 15 akar kuadrat dari 5 dikali akar kuadrat dari 5 sama dengan 15 kali 5. Dimana 15 kali 5? Kita lihat kembali dari sifat yang pertama, perkalian dan pembagian, yaitu tinggal kalikan saja A kali B nya. Jadi 15 kali 5 berapa? Ya, 75. Sama dengan berapa? Kita bisa sederhanakan. Ya, benar. Akar pangkat 25 dikali 3. Kemudian kita pisahkan dulu. Akar pangkat 25 dikali akar pangkat 3. Ya, benar. Sama dengan akar pangkat 25 ini berapa? Ya, 5, yaitu 5 akar pangkat 3. Kemudian yang kedua itu akar pangkat 3 dari 120 dibagi akar pangkat 3 dari 3 sama dengan, nah, di sini kan kita sudah mengetahui pola-polanya dari sifat perkalian dan pembagian. Nah, di sini akar pangkat 3 itu sama 120 sama akar pangkat 3 dari 3. Nah, kalau sudah sama akar pangkat 3-nya, tinggal kita dibagi saja, yaitu 120
dibagi 3 sama dengan 40. Jadi akar pangkat 3 dari 40. Nah, setelah itu apakah bisa disederhanakan? Ya, bisa disederhanakan, yaitu dengan 8 kali 5. Nah, akar pangkat 3 dari 8 kali 5. Kemudian kita pisahkan akarnya, yaitu akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari 5 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 berapa? Ya, benar, 2. 2-nya dari mana? Yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, kemudian 3 per 3. Nah, 2 pangkat 3 per 3 berapa? 1. Maka ditulisnya 2-nya saja. Sifat yang ketiga yaitu akar kuadrat dari B dikali C akar kuadrat dari D sama dengan A kali C akar kuadrat dari B kali D. Nah, di sini kita lihat dulu polanya, yaitu A dikali C kisaran yang kuadrat dengan dikalikan dengan kuadrat, yaitu A dikali C, kemudian akar kuadrat dari B dikali akar kuadrat dari D. Nah, ya benar. Selanjutnya yaitu yang keempat, sifat-sifatnya yaitu A akar kuadrat dari B dibagi C akar kuadrat dari D sama dengan sifat yang ketiga, yaitu langsung dibagi A dibagi C, lalu yang akar kuadrat dibagi akar kuadrat B dibagi akar kuadrat dari D. Contohnya yaitu 5 akar kuadrat 3 dikali 4 akar kuadrat 2 sama dengan 5 dikali 4, kemudian kuadrat dikalikan yang kuadrat, yaitu akar kuadrat dari 3 dikali akar kuadrat dari 2. Berapa? Yaitu 6, benar. Nanti 5 kali 4 sama dengan 20, 3 kali 2 sama dengan 6. Jadi 20 akar kuadrat dari 3, ya betul. Nah, selanjutnya yaitu yang nomor 4, 15 akar pangkat 5 dari 12 dibagi 3 akar pangkat 5 dari 6 sama dengan, nah kita lihat dulu sifat yang nomor 4. Nah, 15 dibagi 3. Nah, iya betul. Nah, selanjutnya itu akar pangkat 5 dari 12 dibagi 6. Nah, 15 bagi 3 sama dengan 5. 12 bagi 6 2. Nah, betul, sama dengan 15 akar pangkat 5 dari 2. Selanjutnya yaitu sifat bentuk akar dari pangkat. Yang pertama, akar pangkat N dari A dikali N sama dengan, yaitu akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A. Nah, di sini lihat dulu polanya, yaitu jika N-nya itu sama, jika akar pangkatnya sama dengan dari pangkat A-nya, maka sama dengan hasil tersebut, yaitu A-nya. Kemudian yang kedua, akar kuadrat dari A tambah B ditambah akar kuadrat dari 2A kali B sama dengan akar kuadrat A ditambah akar kuadrat B. Kemudian yang ketiga, akar kuadrat dari A tambah B dikurangi akar kuadrat dari 2 kali A kali B sama dengan akar kuadrat A dikurangi akar kuadrat B. Nah, dengan catatan A lebih besar dari B. Nah, jadi di sini tidak boleh lebih kecil. Jika B-nya itu 2, maka A-nya itu harus lebih dari 2. Nah, dari sini apakah anak-anak paham? Jika kurang paham, nanti kita akan diskusikan di selanjutnya, yaitu bisa melalui WA group ataupun
Google Meet. Oke. Ibu menggantikan Selanjutnya yaitu contoh dari sifat-sifat yang bentuk akar yang pangkat. Nah, yang pertama, akar kuadrat dari 3 dikali pangkat 8 sama dengan, kita disederhanakan terlebih dahulu, yaitu di sini kan akar kuadrat kan sama dengan 2 lah. Nah, maka 8 ini dibagi 2. Jadi akar pangkat 3 dikali pangkat 2 dikali 4. Nah, di sini kita dapat sederhanakan akar pangkat dari 3 dikali 2 sama dengan 3. Nah, lalu 3 dikali pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berapa? Ya, betul, sama dengan 81. Kemudian yang kedua, akar kuadrat dari 11 ditambah 2 akar kuadrat 30 sama dengan. Nah, dengan catatan ini kita baca terlebih dahulu, temukan dua bilangan yang jumlahnya yaitu 11 dan hasil perkaliannya 30. Nah, loh, berapa ya? Nah, kita bisa diperoleh dari 5 dan 6. Nah, karena 5 tambah 6 berapa? Nah, 11. Dan kemudian 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi di sini akar pangkat 11, akar kuadrat 11 ditambah 2 akar kuadrat dari 30 sama dengan akar kuadrat 5 ditambah 6 ditambah 2 akar kuadrat dari 5 kali 6 sama dengan akar kuadrat 5 ditambah akar kuadrat 6. Nah, ini gimana rumusnya? Nah, kita kembali lagi ke sifat-sifat bentuk akar yang pangkat, yaitu yang nomor 2. Kemudian selanjutnya yaitu contoh yang ketiga, akar kuadrat 7 dikurangi 2 akar kuadrat dari 10 sama dengan, temukan dua bilangan yang jumlahnya 7 dan hasil perkaliannya yang berjumlah 10. Maka dapat diperoleh 2 dan 5 karena 2 ditambah 5 sama dengan 7 dan 2 kali 5 sama dengan 10. Kemudian akar kuadrat dari 7 dikurangi 2 akar kuadrat dari 10 sama dengan akar kuadrat 2 ditambah 5 dikurangi 2 akar kuadrat dari 2 kali 5 sama dengan akar kuadrat 2 dikurangi akar kuadrat 6. Nah, kok ini bisa gimana? Nah, kita bisa lihat dari sifat akar kuadrat bentuk akar yang pangkat yang nomor 3. Nah, di sini lihat materi selanjutnya yaitu materi tentang notasi ilmiah atau bentuk baku. Pengertian notasi ilmiah atau bentuk baku yaitu notasi ilmiah atau bentuk baku adalah dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A kali 10n dengan artian yaitu 1 kurang dari A dan A kurang dari 10 dan n adalah bilangan bulat. Misalkan notasi ilmiah bentuk baku untuk 2300 adalah nilai A-nya lebih dan atau lebih dan kurang dari 10. Nah, di sini kalau kita ambil 23 maka lebih dari 10. Nah, kita ambil angkanya angka 2. Jadi 2,3. Lalu kali 10 pangkat 3. Nilai n bilangan bulat. Nah, kita bisa coret-coretan dilihatnya dari ini dari belakang ada berapa? Ada berapa garis? 1, 2, 3. Jadi 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 yaitu 1000. Jadi 2300 dikali 2,3 dikali 1000. Nah,
Lalu sama dengan 2,3 dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini dari mana? Dari 1000. 1000 kita bisa dengan bahasa gampangnya, 1000 sama dengan 10 pangkat 3, yaitu dilihat dari nolnya 1, 2, 3, jadi 10 pangkat 3. Kemudian catatan berikutnya yaitu bilangan lebih atau sama dengan 10. Gunakan pangkat positif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kiri. Nah, contoh yang pertama, 8.500 sama dengan lihat dari memindahkan titik desimal ke kiri. Nah, 8.500 ini hanya yang kurang dari atau sama dengan 10 adalah 8. Ya benar, 8,5. Jadi dijadikan 8,5 yaitu 100 juta. 8,5 dikali maaf. Jadi 8,5 dikali 1 juta. 8,5 kali 1 juta sama dengan 8,5 kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ini dari 1 juta, yaitu kita bisa menggunakan bahasa sederhananya, yaitu lihat aja 0 dari 1 juta yaitu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi 10 pangkat 6. Kemudian yang kedua, 144 juta sama dengan dijadikan dalam bentuk desimal kurang dari atau sama dengan 10. 1,44. Nah, jadikan 1,44 dikali berapa yang hasilnya? Lihat aja di coretannya, yaitu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 10 pangkat 8 sama dengan 100 juta. Kemudian 1,44 dikali 100 juta sama dengan 1,44 dikali 10 pangkat 8. Catatan selanjutnya yaitu bilangan antara 0 dan 1. Gunakan pangkat negatif ketika kamu memindahkan titik desimal ke kanan. Nah, contohnya yaitu 0,0000085 sama dengan jadikan bilangan A-nya itu kurang dari atau sama dengan 10. Jadi 8,5, 0,000085 dijadikan 8,5 dikali berapa, yaitu kali 1 juta. Jadi 8,5 dibagi 1 juta sama dengan 8,5 kali 10 negatif 6. Kenapa 10 negatif 6? Karena dilihat dari 1 jutanya. 1 juta di sini karena dibagi. Kalau dibagi itu jadi 10 negatif 6. Kemudian yang nomor 2 yaitu 0,0000000144 sama dengan dijadikan A-nya yaitu bentuk desimal yang lebih dari kurang dari 10, kurang dari atau sama dengan 10. Jadi 1,44. Nah, 1,44 dibagi 100 juta sama dengan 1,44 kali 10 negatif 10 pangkat negatif 8. Nah, 10 pangkat negatif 8 ini dari mana? Itu dari 100 juta bagi 100 juta. Nah, cukup sekian materi yang Bapak sampaikan. Apabila anak-anak belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui grup WA ataupun dalam Google Meet. Cukup sekian Bapak yang Bapak sampaikan, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.